Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cross-docking. Sebelum masuk ke pembahasan cross-docking, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Meli Indriani Agus Cynthia. Yang kedua, Anissa. Yang ketiga, Ansar Reni Furian. Dan yang terakhir, Maulana Pradana Syarif. Pengertian cross-docking. Cross-docking adalah suatu tipikal pergudangan di mana produk dari berbagai macam supplier diterima di dalam satu fasilitas gudang yang kemudian digabungkan untuk tujuan pengiriman yang sama, lalu diberangkatkan dengan waktu yang secepatnya tanpa harus disimpan di dalam gudang. Jenis cross-docking. Pertama, transportation cross-docking. Ini merupakan teknik cross-docking di mana sejumlah muatan pengiriman yang lebih kecil dikombinasikan menjadi satu muatan besar sehingga bisa lebih efisien. Kedua, manufacturing cross-docking. Ini merupakan proses penerimaan produk masuk dan produk yang telah dibeli untuk keperluan manufaktur. Ketiga, retail cross-docking. Proses ini melibatkan penerimaan produk dari beberapa vendor yang kemudian digabungkan ke dalam kendaraan pengangkut luar untuk dikirimkan ke sejumlah toko retail. Keempat, distributed cross-docking. Kombinasi dari berbagai produk berbeda yang kemudian dijadikan satu pengiriman ke pelanggan. Kelima, opportunistic cross-docking. Proses pemindahan produk secara langsung dari dok pengiriman masuk ke dok pengiriman keluar untuk memenuhi permintaan. Manfaat cross-docking: meminimalisir biaya penyimpanan atau inventory, efisiensi dalam proses pendistribusian, mempercepat aliran produk dari supplier ke toko retail, tidak membutuhkan tenaga kerja penjaga, waktu pengiriman lebih cepat, menjaga nilai dari suatu barang tetap baru, tetap fresh, mengurangi biaya transportasi dengan pengiriman estafet, tidak ada aktivitas dan kebutuhan penyimpanan dan perawatan barang. Persyaratan cross-docking. Yang pertama, barang diterima sama dengan barang dikirimkan. Barang yang diorder adalah barang yang sedang diterima di goods receiving atau tempat penerimaan. Ini adalah kondisi ideal untuk melakukan cross-docking. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan kerjasama yang erat antara bagian order barang, purchasing atau pembeli, dan distributor atau prinsipal dalam menentukan jenis dan kuantiti barang yang akan dikirim. Bagian yang paling disibukkan jika kondisi ini akan dicapai yaitu si distributor atau prinsipal dalam menyiapkan barangnya. Bisa saja gudang mengatur untuk satu truk penerimaan akan di cross-dockingkan kepada 2 atau 3 tujuan dengan 2 atau 3 truk yang berbeda, dengan syarat barang yang disiapkan oleh distributor atau prinsipal dalam satuan yang sudah tepat sesuai satuan orderannya. 2. Tersedia lokasi yang memadai. Lokasi ini digunakan untuk membongkar barang terlebih dahulu di gudang. Barang yang akan dinaikkan langsung ke truk keberangkatan ditinggalkan dan sisanya disimpan di lokasi rak. Dengan cara ini, maka gudang setidaknya sudah menghemat setengah aktivitas packing yang tidak dilakukannya. Di samping itu juga, perlu disiapkan luasan loading dock yang sesuai dengan cross-docking agar cepat dilaksanakan. 3. Kuantitas jenis barang yang terbatas. Cross-docking akan semakin efektif jika jenis barang yang akan di-cross-dockingkan tidak terlalu banyak. 4. Jadwal kedatangan truk sama dengan jadwal keberangkatan atau real time. Hal ini yang biasa terkadang sulit untuk diatur, terutama di daerah perkotaan yang macetnya terkenal parah. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan kerjasama yang erat dengan konsumen dan distributor atau prinsipal. Pengaturan jadwal yang sesuai antara kedatangan dan keberangkatan sangat mungkin jika outlet yang dikirimkan tidak terlalu banyak. 5. Jenis truk yang sepadan. Bayangkan jika truk kedatangan menggunakan tronton dengan kapasitas 20 ton, tetapi truk yang tersedia hanya 2 truk engkol fuso. Hal ini akan mempersulit proses cross-docking dengan baik. Kesamaan jenis truk yang digunakan merupakan salah satu syarat untuk
untuk mempercepat dan mempermudah dalam kegiatan proses cross-docking. 6. Dokumentasi yang mantap. Ini penting dikarenakan cross-docking yang murni adalah pemindahan antar truk. Dengan memastikan bahwa dokumen keberangkatan mempunyai data kuantitas barang yang sama dengan barang yang datang, tetapi dengan tujuan berbeda, dengan syarat barang yang disediakan oleh distributor dalam satuan yang sudah sesuai dengan orderan. Kelebihan cross-docking: rantai pasokan yang lebih ramping dan efisien dari titik asal ke titik penjualan karena mengeliminasi proses penyimpanan dalam durasi lama di gudang. Pengurangan atau penghapusan biaya pergudangan, termasuk biaya penanganan inventaris dan biaya penyimpanan persediaan. Ketersediaan produk yang lebih cepat di pengecer membuat pelanggan mendapatkan apa yang mereka inginkan secara tepat waktu. Ini mendorong peningkatan kepuasan konsumen. Kekurangan cross-docking: 1. Truk yang digunakan harus sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. 2. Penambahan handle. Muatan dapat meningkatkan potensi kerusakan barang. 3. Biaya tenaga kerja kuli atau tenaga angkut meningkat. Contoh gudang cross-docking atau gudang transit di Indonesia. 1. PT Mitra Adira Utama yang mengelola 8 gudang dengan jumlah lebih dari 23 meter persegi sebagai gudang umum. Pusat gudang kargo untuk kargo umum, stasiun angkutan kontainer. Gudang tersebut terletak di area DRY, Port Cikarang, Jababeka. 2. PT Serasi Logistik Indonesia, Hub Cross-Docking Cikarang yang memiliki warehouse di Nagasari, Serang Baru, Bekasi, West Java 17330. 3. GAC Samudra Logistik Service yang terletak di Jalan Woru, Blok F2 nomor 5, kawasan industri Delta Silikon 2, Bekasi Selatan. Pekayon Jaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113. 4. Kamigumi Logistik Indonesia yang terletak di Bekasi City, Grelan International Industry Center.